warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi inverse. Fungsi inverse, syarat suatu fungsi memiliki fungsi inverse. Perhatikan gambar diagram panah berikut. Kita lihat F memetakan A ke B. Nah, ini merupakan fungsi surjektif karena kode mainnya sama dengan ring. Nah, dari A ke B, fungsi F memetakan A ke B kita namakan fungsi ya, karena setiap anggota memasangkan tepat satu, anggota dari A memasangkan tepat satu ke anggota B. Sekarang kebalikannya kita sebut dengan inverse-nya. Kita lambangkan dengan ini lambangnya inverse dari F. Kita lihat inverse dari F bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena 3 menunjuk C dan 3 juga menunjuk D. Nah, seperti itu bukan fungsi namanya, karena tidak memasangkan tepat satu. Jadi fungsi F mempunyai inverse, tapi inverse-nya bukan merupakan fungsi. Lanjutkan, lihat G memetakan A ke B. Inverse dari G memetakan B ke A. Kita lihat inverse dari G juga merupakan fungsi. Nah, diagram panah seperti ini namanya fungsi bijektif. Jadi, suatu fungsi memiliki fungsi inverse jika fungsi tersebut adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Menentukan rumus untuk fungsi inverse. Perhatikan diagram berikut, diagram panah ya. F memetakan A ke B atau F memetakan X ke Y. Kita tulis Fx sama dengan Y. Kemudian inverse-nya, kebalikannya, F inverse Y sama dengan X. Berarti kalau mencari inverse, kita sama saja mencari X. Diketahui fungsi F memetakan R ke R yang dirumuskan dengan Fx sama dengan 3X dikurang 2. Tentukan fungsi inverse dari F. Kemudian F inverse 4. Jadi inverse-nya untuk X sama dengan 4. Kemudian tentukan komposisi dari F inverse bundaran F X dengan F bundaran F inverse X. Kita lihat tadi Fx itu sama dengan Y, berarti kita tulis Y sama dengan Fx. Y sama dengan, kita ganti Fx-nya 3x dikurang 2. Nah, tadi untuk mencari inverse-nya berarti kita menentukan X ya. Berarti di sini Y ditambah 2 sama dengan 3x atau 3x sama dengan Y tambah 2. Supaya jadi X berarti ini kali sepertiga. Berarti kali sepertiga, 3x kali sepertiga. Jadi ini dikali sepertiga jadi begini. Atau boleh juga kalian tulis X sama dengan Y ditambah 2 per 3. Sekarang kita lihat X tadi sama dengan apa? X adalah sama dengan F inverse Y. Berarti kita ganti X-nya F inverse Y sama dengan sepertiga kali Y ditambah 2 ya. Berarti kalau ditanya F inverse E, maka tinggal kita substitusi Y-nya menjadi X ya. Sepertiga kali X ditambah 2. Atau yang ini tinggal kita ganti saja. F inverse Y sama dengan Y ditambah 2 per 3. Atau F inverse X sama dengan X ditambah 2 per 3. Kenapa diganti F inverse X? Karena tadi daerah asalnya adalah X ya. Jadi hasil akhirnya juga dalam bentuk X. Kita ambil salah satunya ya. Tadi F inverse X adalah 1 per 3 dikali X ditambah 2. Yang ditanya F inverse 4. Tinggal kita ganti X-nya dengan 4 per 3. 4 ditambah 2 sama dengan sepertiga dikali 6. Jadi hasilnya 2. F inverse 4 atau F inverse sama dengan 2. Atau kalau mau pakai yang satu lagi tadi F inverse E sama dengan X tambah 2 dibagi 3
F inverse 4 sama dengan 4 ditambah 2 dibagi 3, jadi hasilnya 2. Yang C, yang ditanya F inverse bundaran Fx. F inverse Fx, kita ganti Fx-nya 3x dikurang 2. Nah, F inverse X tadi X ditambah 2 dibagi 3. Sekarang kita lihat F inverse A, ya berarti X-nya kita ganti dengan A ditambah 2 per 3. Jadi kalau F inverse 3x dikurang 2, maka kita ganti yang A-nya ini menjadi 3x kurang 2 ditambah 2 dibagi 3 ya. Jadi hasilnya 3x dikurang 2 ditambah 2 dibagi 3. Jadi 3x dibagi 3 hasilnya x. Ternyata F inverse bundaran Fx hasilnya adalah x. X itu sama dengan fungsi identitas ya. X artinya I memetakan x ke x. Bundaran F inverse X. Jadi sekarang kita ganti F inverse-nya. F inverse tadi adalah X tambah 2 per 3. Maka F X tambah 2 per 3. Kita lihat sekarang ini F-nya tadi 3X kurang 2, FA. Kita ganti X-nya dengan A. 3A dikurang 2. F X tambah 2 per 3 berarti ini sebagai A. Kita ganti ya. 3X tambah 2. A-nya kita ganti X tambah 2 per 3 kurang 2, jadi hasilnya tinggal X tambah 2 kurang 2, jadi sama dengan X. Jadi hasil dari F X tambah 2 per 3 hasilnya sama dengan X. Ternyata hasil dari F inverse bundaran F sama saja F bundaran F inverse. Ternyata hasilnya sama dengan I. Kenapa I? Karena kalau hasilnya X tetap seperti ini, berarti itu namanya fungsi identitas. Jadi F bundaran F inverse itu kita sebut dengan I. Hasilnya tetap ya, X mematakan X ke X. Jadi tadi sudah kita simpulkan bahwa apabila kita komposisikan F dengan inverse-nya, maka hasilnya akan sama dengan F inverse. Kita komposisikan dengan F, hasilnya adalah I. Jadi apabila kita membuktikan dua fungsi itu saling inverse, maka kita harus membuktikan bahwa hasil komposisinya adalah I. Tentukan inverse dari fungsi Fx sama dengan 2x ditambah 1 per x dikurang 3. Nah di sini x tidak sama dengan 3. Kenapa x tidak sama dengan 3? Karena kalau kita masukkan 3 berarti penyebutnya menjadi 0 ya. Itu tidak boleh penyebut jadi 0. Kita lanjutkan. Y sama dengan Fx. Kita ganti Fx-nya. Ini Fx-nya tadi 2x tambah 1 per x dikurang 3. Kita mau mencari nilai x. Kita kali ini ya. Sama dengan ini. Yx dikurang 3y sama dengan 2x ditambah 1. Karena kita mau mencari x, berarti kita kelompokkan x-nya. Yx ini pindah ke kiri. Nah. Kita mau mencari x, kita kelompokkan. Sekarang kita isi ini x-nya udah di luar supaya jadi x, berarti di sini harus y, supaya jadi negatif 2x ini harus negatif 2. 3y ditambah 1 x sama dengan 3y ditambah 1 per y dikurang 2. Tadi x itu adalah f inverse y. 3y ditambah 1 per y dikurang 2. Jadi f inverse x tinggal kita ganti variabel ini dengan x. 3x ditambah 1 per x dikurang 2. Inilah inverse dari fungsi fx. Jadi f inverse x sama dengan 3x ditambah 1 per x dikurang 2, dimana x-nya tidak sama dengan 2 supaya penyebutnya tidak menjadi 0. Demikian materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.